Selamat berjumpa di channel YouTube Tito Suryawan, saya Tito. Dan wah, udah berapa lama ya nggak buat konten gitu. Ya, tapi yang pasti di kesempatan kali ini gue lagi mau melemaskan jari jemari, jempol, mau ke Taman Ilalang Wangunsari. Itu sekali lagi tempat favorit gue udah sejak bertahun-tahun. Dan mungkin di kesempatan kali ini gue cuma pengen mengucapkan selamat menikmati hidup buat teman-teman yang bisa dibilang mendapatkan pundi-pundi dari hobi kalian bermain FPV gitu loh. Dan akhirnya ini jadi satu pertanyaan juga sih buat beberapa teman gue yang kepengen coba-coba gitu masuk ke dalam dunia FPV ya. Jadi mereka nanya, sebenarnya kalau lo mau syuting gitu dipakai buat kayak syuting film atau syuting iklan atau syuting whatever lah ya, konten yang sifatnya komersil, sebenarnya lo mesti jago-jago banget gak sih? Nah, jago banget sih nggak harus ya, tapi jam terbang tinggi dan perbedaan antara lo main biasa dengan saat lo lagi syuting itu pressure-nya beda. Kalau lo main biasa, lo pressure-nya adalah ketika lo pengen melakukan sebuah trik dan lo nggak bisa, dan kemudian lo terus saya berjuang gitu kan, terus mengusahakan supaya lo bisa akhirnya mastering ataupun menguasai trik tersebut. Nah, tapi kalau di hal ini kayak misalnya lo harus nge-shoot sesuatu yang sifatnya bahasa gue mandatory lah ya, pokoknya lu udah punya shortlist dan lu harus sesuai dengan itu gitu, lu harus sesuai dengan storyboard dan sebagainya. Nah, jadi itulah yang membedakan antara main biasa dengan syuting. Hari ini gue akan ke Wangunsarinya itu sama biasa ada Om Iqbal, dan kita akan coba untuk untuk sedikit ngulik ya. Gue mungkin akan sharing ya, walaupun gue mungkin nggak pernah ya ngisi iklan ataupun syuting buat konten-konten komersil semacam itu gitu, tapi ya karena kebetulan kerjaan gue memang adalah di dunia dokumentasi, di dunia dokumenter. Jadi gue menerapkan ilmu-ilmu itu untuk pekerjaan gue. Jadi kita akan sharing, gue akan sharing tentang manuver-manuver apa aja yang biasanya digunakan ketika lo syuting untuk konten-konten komersil. Apakah sampai ngejelimet, muter-muter, speng-speng, atau hanya sekedar ya udah gitu aja gitu loh. Oke, nah jadi sekarang udah ada di biasa Taman Ilalang Wangunsari. Di sini tempat langganan kita bermain bersama, dan udah ada sama Om Iqbal juga di kesempatan kali ini. Dan melanjutkan apa yang gue omongin tadi, kalau ternyata kalau kita bicara tentang ambil gambar dengan menggunakan FPV drone untuk kebutuhan konten-konten komersil, entah itu video dokumenter, iklan, dan sebagainya, itu memang tidak terlalu membutuhkan skill akrobatik yang
terlalu wow banget gitu. Yang penting, yang poin pertama, yang paling utama itu adalah bagaimana lu bisa memanage throttle management, karena lu butuh untuk memaintain ataupun mempertahankan sebuah angle dalam waktu tertentu, di mana sudah ditulis ataupun terinstruksikan di storyboard yang udah dibuat sama director. Setelah throttle management, kemudian yang kedua, lu harus berani bermain proximity. Jadi proximity flying itu skill itu yang harus lo kuasain juga, karena biasanya FPV drone ini untuk memberikan kesan-kesan yang memang tidak biasa gitu ya, yang nggak bisa di shoot dengan drone aerial. Jadi proximity flying ini merupakan satu hal yang sangat penting, which is throttle management is the most important thing that you should master as well if you want to do the proximity flying. Dan lo juga harus punya sense of art gitu. Jadi ini adalah satu hal yang mungkin di storyboard udah ada ya, udah ada panduannya, udah ada guideline-nya. Tapi lo sebagai pilot, lo juga punya hak untuk mengambil ataupun menempatkan drone lo di angle-angle yang lo rasa bagus banget gitu untuk si kebutuhan gambarnya gitu. Dan tentu setelah gambar yang di storyboard sudah lu penuhin gitu ya. Jadi setelah terpenuhin, lu kasih alternatif yang mungkin bisa memperkaya gambar dari si director ataupun tim produksinya gitu. Sementara untuk manuver-manuver akrobatik yang lazim dipakai untuk syuting seperti itu gitu, untuk syuting kayak konten-konten gitu, itu biasanya nggak terlalu banyak kok, cuman split S, terus power loop, apalagi ya, nggak terlalu banyak sih. Dan itu pun hanya biasanya kayak yang flip sama roll, itu biasanya dipakai untuk kayak proses transisi ataupun untuk transisi gambarnya. Selebihnya ya lo hanya akan itu aja gitu, cruising, proximity tadi yang udah gue bilang. Jadi nggak terlalu banyak. Jadi itu sih sebetulnya skill-skill yang harus lo pahamin dan kuasain. Lo harus sering-sering melatih diri lo, memahami karakter kuat lo, baterainya seberapa, kemudian motornya berapa kV, itu harus lo bisa pahamin supaya lo bener-bener kenal dengan ataupun mengenali karakter si kuatnya, sehingga ketika lo suruh si kuatnya mau kemana dan ngapain, dia nurut gitu sama jempol lo. Gitu. Itu skill ya, dari segi skill. Jadi nggak terlalu banyak yang harus lo kuasain, tapi bener-bener harus lo mastering gitu. Jadi lo harus bener kayak master dalam hal itu. Throttle management, proximity flying, kemudian sama satu lagi ketinggalan tadi selain split S, power loop, heat gap. Nah, heat gap tuh jadi kayak lo terbang di antara celah-celah sesuatu, itu juga harus lo kuasain, karena ini juga biasanya akan membuat ataupun memberikan tampilan gambar yang kelas gitu. Terima kasih banyak, dan yang pasti kalau misalnya ada saran, masukan, ataupun lu kepengen gue bahas apa, boleh tulis di kolom komentar. Mudah-mudahan gue bisa berikan kontennya. Oke, thank you buat Om Iqbal juga yang udah selalu nemenin setiap kali ke Wangun, juga buat teman-teman yang udah subscribe. Kalau belum, dipencet itu tombol subscribe-nya, di loncengnya juga dipencet aktifin, dan di like video ini. Thank you. Saya Tito. Ciao.